Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Anadin dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6 Universitas Hasyim Asy'ari Teguh Jombang. Hari ini adalah hari pertama saya PLP di Madrasah Tsanawiyah Nurul Quran Bendung Rejo, Jogoroto, Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan observasi mengenai tentang tata usaha madrasah yang akan dinarasumberi oleh Bu Umi Fadila SPDI selaku Kepala Tata Usaha Madrasah Tsanawiyah Nurul Quran. Langsung saja ya Bu. Yang pertama, bagaimana manajemen tata usaha di Madrasah Nurul Quran Bendung Rejo secara umumnya? Iya. Secara umum tata usaha di sini sudah ada pembagian kerjanya. Saya sendiri selaku kepala tata usaha yang mungkin pekerjaannya lebih banyak ke manajerial, maksudnya pembagian tugas kepada staf. Karena saya sendiri pembagian tugas tambahannya adalah bendahara madrasah, jadi lebih banyak ke penyusunan LPJ ataupun rencana keuangan madrasah. Tapi untuk pekerjaan di tata usaha lebih banyak untuk memberikan kata-katanya perintah atau gimana kepada staf. Ya, jadi stafnya saya stafnya ada dua, yang satu bagian pendataan siswa atau kesiswaan, yang satu untuk administrasi umum. Administrasi umum itu mencakup pada pembayaran anak-anak sampai pada pembukuan administrasi secara umum, baik itu mengenai persuratan atau data-data pendukung lainnya. Dan yang biasanya lebih sering itu kalau awal semester ada pembagian LKS. Seharusnya memang ini di madrasah itu buku paket, tetapi karena buku paketnya itu jumlahnya belum sesuai dengan siswa, maka diperbanyak di LKS-nya untuk pembelajaran sehari-hari. Untuk buku paket hanya mata pelajaran khusus saja, kalau dibutuhkan anak-anak perlu ke perpustakaan. Selanjutnya, untuk perencanaan program kerja itu dilakukan di awal semester, apa setiap bulan ada atau setiap tahun? Biasanya kalau program kerja itu di awal tahun pelajaran. Tetapi untuk pembagian kerja biasanya kita itu lebih banyak insidentil. Jadi kalau sekarang kegiatannya sedang longgar, ya kita ke pekerjaan yang sifatnya tidak mendesak. Tetapi untuk pekerjaan yang sifatnya mendesak ya dikerjakan sekarang ini, harus selesai sekarang ini. Kalau untuk kontrol staf-stafnya itu pripun? Maksudnya harus diawasi langsung apa setiap hari itu memberikan laporan hari ini sudah mengerjakan tugas? Mungkin biasanya kita deadline. Jadi misalnya kalau kita data siswa umpama sekarang tanggal 4, data siswa terakhir tanggal 20 harus selesai. Itu aja. Jadi tanggal 10 harus selesai, itu dalam artian seluruh rangkaian tugasnya, dari mulai menghimpun yang diperlukan seperti ijazah, fotokopi ijazah anak-anak, KK, akte dan sebagainya, itu tanggal 20 harus tuntas. Jadi terserah cara staf itu bagaimana. Misalnya stafnya harus menelpon satu persatu anak yang masih belum mengumpulkan, atau untuk anak yang di luar kota, anaknya dipanggil, terutama anak pondok ya, anaknya dipanggil ke madrasah, diminta nomor orang tuanya langsung ditelepon, diminta foto kakak atau persyaratan yang dibutuhkan itu. Jadi ada deadline tanggalnya gitu aja. Tidak harus setiap hari sudah selesai apa belum, tidak gitu. Tapi harus ada deadline tanggal yang harus dicapai, ditargetkan untuk menyelesaikan tugasnya itu.
Tapi kan ini kan ada deadline ya Bu. Iya. Seumpama tidak pas di deadline-nya, tidak pas di tanggal, apakah ada konsekuensinya? Biasanya kita itu ya selama ini selalu tepat, kecuali 1-2 anak itu yang mungkin terkendala biasanya loh. Itu anak yang nomor 1 sulit dihubungi. Kalau sulit dihubungi, terpaksa kita minta ke wali kelas. Jadi misalnya si A ini, anak ini sulit sekali dihubungi, kita minta wali kelas. Bagaimana caranya? Entah wali kelas itu yang datang ke rumah si anak itu, atau wali kelasnya yang minta tolong tetangganya, temannya, atau apapun supaya bisa menghimpun persyaratan atau pendataan siswa. Terus untuk selanjutnya, tugas dan kewajiban tata usaha di madrasah ini, apakah ada tugas pokok, apakah ada tugas tambahan? Ya, kalau tugas pokoknya ya TU itu tata usaha itu mengerjakan seluruh administrasi madrasah, baik itu administrasi siswa, guru, administrasi madrasah yang hubungannya ke Kemenak, ke Diknas, ataupun administrasi intern seperti saya katakan tadi buku induk, tata persuratan. Tata persuratan itu biasanya setiap awal semester atau awal tahun itu orang tua siswa yang mendapat bantuan di madrasah itu selalu minta surat keterangan anaknya bersekolah di sini. Itu biasanya itu seperti agenda rutin. Jadi setiap awal semester orang tua datang ke madrasah minta surat itu dengan dilampiri dengan rapot anaknya. Itu sangat luar biasa, bisa sehari itu bisa jadi antara 2 per kecamatan biasanya. Sehari itu bisa sampai 25 orang. Besok mungkin waktunya 2 hari atau 3 hari. Besoknya lagi ganti kecamatan lain. Kalau di sini kan ada kecamatan Jogoroto sendiri, ada kecamatan Gondek, kecamatan Diwe, ada juga kecamatan Mojowarno. Jadi dari 3 kecamatan itu masing-masing desa itu ada gilirannya sendiri-sendiri. Itu sangat banyak sekali. Jadi kita sering pekerjaan TU itu terbenturnya dengan seperti itu. Karena itu seperti agenda rutin. Kalau tidak itu nanti bantuan di desanya kan tidak baca ya, surat keterangan. Dan untuk tugas tambahan saya sendiri sebagai bendahara madrasah, ada staf satu lagi Bu Yulis itu sebagai operator madrasah, terus yang satu lagi Bu Anita itu sementara hanya TU, tapi tugasnya yaitu tadi banyak sekali. Selain pendataan siswa, pembayaran siswa, sampai ke ini kalau ada guru-guru minta data apapun yang minta, biasanya guru-guru itu selain tugasnya sebagai guru kan ada lagi tugas untuk penilaian madrasah. Itu membutuhkan banyak sekali administrasi, seperti kadang menyiapkan guru ini minta SK kepala madrasah, SK guru-guru dan sebagainya. Nah itu biasanya Bu Anita yang menyiapkan, membagikan kepada gurunya. Guru ini minta data keuangan madrasah. Nah itu begitu itu sering sekali, karena di penilaian di madrasah sendiri banyak sekali, mulai dari penilaian kinerja guru, penilaian kinerja madrasah. Ada lagi yang pasti akreditasi madrasah itu 4 tahun sekali. Jadi masing-masing TU sudah punya job description-nya masing-masing. Kan itu kan ada pembagian staf TU tadi kan ada administrasi ya Bu. Iya. Terus jenengan sebagai bendahara. Iya. Jadi itu saling berhubungan ya. Terus kalau seumpama administrasi kan biasanya pembayaran. Iya. Jadi nanti laporan hariannya itu diserahkan ke jenengan setiap bulannya apa setiap harinya itu ada laporan? Iya, per semester. Oh, per semester. Iya. Jadi Bu Anita itu menerima pembayaran anak-anak, keuangannya biasanya ke saya itu per semester. Karena kan kita butuhnya per semester, seperti pembayaran untuk semester
penilaian akhir semester pas, itu kan batas anak-anak pembayarannya juga waktu 30 November. Iya, untuk persyaratan enggak kan persyaratan ujiannya itu kan awal Desember. Jadi anak-anak kan batas akhir pembayarannya di akhir November. Nah, baru setelah itu keuangan baru ke saya untuk pembayaran sehari-hari ke Bu Anita. Terus untuk untuk keuangan madrasah kan biasanya kan ada, maksudnya ada dari SPP. Apakah di sini ada kayak apa memberi sumbangan itu? Enggak. Jadi Infak murni itu. dari Iya, enggak. Jadi di sini itu untuk operasional sehari-hari itu kita hanya bersumber dari dana pos. Tetapi untuk keuangan yang sifatnya kegiatan itu yang ke anak-anak bayar, seperti PTS, UTS itu zaman dulu ya. Sekarang istilahnya PTS itu anak-anak bayar. Ada lagi PAS semester 1 itu, ada PAT untuk semester 2. Itu saja yang anak-anak bayar, termasuk LKS. Selain itu untuk gaji guru, untuk apapun itu kita mengandalkan dari dana pos. berarti tidak ada donasi nih. Tidak ada. Seperti bangunan seperti ini itu kita ke dana pos. Tidak ada siswa, tidak ada. Terus untuk selanjutnya, bagaimana cara mengatasi siswa-siswa yang telah membayar? Kalau siswa yang telat membayar, biasanya kalau kita sekolahnya normal, kita jaminannya adalah kartu peserta ujian. Ditahan gitu. Iya, tetapi karena ini posisinya sekarang sedang daring, kita tidak bisa seperti itu, ya kita maklumi aja. Kan beda gitu, kan sekarang kondisi pandemi kan maksudnya masih belum lancar apa-apanya, maksudnya pembelajarannya juga, terus pembayarannya juga, terus cara mengatasinya itu telepon. Iya, ya kita saling gimana ya, istilahnya tambal sulam. Misalnya keuangan ini yang belum waktunya dipakai, itu yang kita pakai dulu. Seperti kegiatan PTS kan sudah terlaksana sejak bulan untuk maksud saya untuk periode kemarin ya, untuk periode semester 1 misalnya. Semester genap antara Januari sampai Juni kemarin. Itu kan anak-anak sudah melaksanakan PTS, tetapi uangnya kan belum lunas. Jadi ya kita misalnya yang longgar sekarang uang LKS, ya sudah uang LKS itu kita pakai dulu. Nanti setelah anak-anak bayar semua, baru kita kita kembalikan uang itu ke posnya masing-masing. Ya. Yang penting keuangan itu kan catatan. Jadi di setiap pos-pos keuangan itu selalu ada catatan resmi dan detailnya. Misalnya uang ini, pinjam uang ini, itu harus ada detailnya supaya kita memudahkan untuk administrasi apapun itu kan harus begitu ya, segalanya terinci, tercatat begitu. Dan yang penting lagi ya kalau masalah keuangan kembali lagi kepada kejujuran masing-masing staf itu. Untuk selanjutnya kan cara menghimpun data guru atau siswa itu biasanya dilakukan secara mengisi formulir atau wawancara langsung dengan yang bersangkutan apa dengan pengumpulan dokumen. Iya, biasanya kita mengisi formulir. Data siswa ataupun data guru kita mengisi formulir, dan di formulir itu sudah kita sertakan dokumen apa saja yang dibutuhkan. Misalnya kalau siswa dokumennya ijazah, SKHU, KK, akte,
KTP orang tua atau kartu-kartu bantuan yang dimiliki orang tuanya. Kalau guru kita kasih checklist. Jadi checklist itu isinya dokumen yang dibutuhkan untuk melampiri biodata guru itu, seperti mulai akte kelahiran, KK, surat nikah bagi yang sudah, ijazah mulai pendidikan dasar sampai ijazah terakhir. Jadi data guru itu yang kita butuhkan adalah fotokopi akte kelahiran, KK, surat nikah bagi yang sudah menikah, terus ijazah mulai dari ijazah dasar sampai ijazah terakhir, terus SK baik SK yang di madrasah sini mulai awal mengajar sampai terakhir, maupun SK biasanya yang ada tugas tambahan yang mengajar di tempat lain, itu juga kita minta. Terus sama piagam mulai dari piagam pelatihan, bimtek, piagam workshop ataupun seminar atau apapun yang piagam itu berkaitan dengan proses pembelajaran. Jadi yang sifatnya berkaitan dengan pendidikan, bukan seminar umum, misalnya bisnis atau apapun itu tidak masuk di kita. Jadi pelatihannya yang tentang pendidikan? Iya, misalnya ada pelatihan pendidikan pakem, ada pengembangan kompetensi guru atau apapun itu yang pokoknya yang berkaitan dengan pendidikan. Terus lagi untuk guru yang sertifikasi itu kita minta mulai dari SK sertifikasinya sampai istilahnya itu NRG, nomor registrasi guru itu, sampai biasanya ada persyaratan khusus kalau ke guru sertifikasi itu untuk pencairannya itu kita minta untuk didokumentkan di sini. Jadi di sini itu masing-masing guru punya satu map Snell. Satu map Snell itu sejumlah guru itu berisi dokumen pribadi guru. Semuanya punya itu, sejumlah guru yang ada. Sama dengan TU juga begitu, harus memiliki itu. Jadi data yang dari siswa ini biasanya dikasihkan langsung apa melalui wali kelas? Wali kelas. Kalau yang guru berarti dikasihkan langsung? Kalau guru langsung ke TU, tapi kalau siswa dikumpulkan di wali kelas. Ya nanti ketika sudah lengkap baru wali kelas mengumpulkan ke TU. Terima kasih saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat pada saya dan bagi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.